Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong agar kepolisian dapat menyita harta kekayaan milik pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau Wana Arta Life. Harta hasil sitaan tersebut diharapkan bisa untuk membayar kewajiban Wana Arta Life kepada para pemegang polis, sekaligus menjadi sanksi atas dugaan penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pemilik Wana Arta Life. Dari pihak OJK pun mengaku siap memberikan sanksi bagi akuntan publik, kantor akuntan publik, appointed actuary, dan konsultan aktuaria dari Wana Arta Life. Menurut OJK, beberapa pihak tersebut secara tidak langsung turut andil atas aksi dugaan penggelapan dana yang dilakukan pemilik Wana Arta Life. Mendorong agar pihak kepolisian dapat menyita harta kekayaan milik pemegang saham pengendali untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis. OJK tetap meminta kepada pemegang saham pengendali agar kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan PT WAL. Selain itu, OJK akan melakukan tindakan tegas terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, appointed actuary, dan konsultan actuary yang memberikan jasa kepada PT WAL. Di tengah pro dan kontra, OJK menegaskan pembentukan tim likuidasi untuk penanganan Wana Arta Life sudah sesuai ketentuan yang berlaku. OJK mengakui dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS sirkuler ada 3 nama yang diusulkan pemegang saham untuk bisa masuk ke dalam tim likuidasi. Tetapi hanya 2 orang yang akhirnya meraih izin OJK. Pemegang saham yang menandatangani RUPS sirkuler adalah seluruh pemegang saham, dan hak-hak mereka memang masih ada, ya meskipun mereka itu dalam status tersangka, ya tetapi hak-hak perdatanya untuk melakukan pengambilan keputusan daripada RUPS yang mewakili PT Wana Arta Life itu masih bisa dijalankan. Kita beralih ke informasi lainnya, Otoritas Jasa Keuangan mengakui saat ini ada 11 perusahaan asuransi yang masuk ke dalam daftar pengawasan khusus. Jumlah ini turun dari posisi sebelumnya yang mencapai 13 perusahaan. OJK mengungkapkan 2 dari 13 perusahaan asuransi yang sebelumnya masuk ke dalam daftar pengawasan khusus telah berhasil diselamatkan. Sementara 1 perusahaan lainnya adalah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau Wana Arta Life yang sudah dicabut izin usahanya. Namun di awal tahun ini OJK mendata ada tambahan 1 perusahaan asuransi yang bergabung ke dalam daftar khusus. Sejauh ini OJK mengaku tidak bisa menyampaikan informasi detail terkait identitas dari 11 perusahaan yang masih berada di dalam daftar asuransi dalam pengawasan khusus tersebut. 13, kemudian ada 2 perusahaan asuransi yang telah berhasil disehatkan dan kembali kepada pengawasan normal. Ya, kemudian 1 perusahaan itu dicabut izin usahanya yang tadi kita sudah diskusikan atas nama PT WAL. Kemudian ada tambahan 1 perusahaan ya masuk ke pengawasan khusus ya. Sekali lagi saya tidak bisa menyebutkan namanya ya, sehingga secara posisi saat ini pengawasan khusus untuk perusahaan asuransi ada 11 perusahaan. Itu yang ini kita lakukan. Tapi perkembangannya dari waktu ke waktu itu akan kita kaji dan akan kita tetapkan status pengawasan khususnya. OJK menyatakan pelaku di industri perasuransian hanya memiliki sisa waktu hingga 30 Juni 2023 untuk bisa memenuhi ketentuan pengadaan appointed actuary. Kewajiban tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 serta strategi untuk memastikan kesehatan dan peningkatan reputasi industri asuransi. Perusahaan asuransi untuk memiliki aktuaris perusahaan atau appointed actuary. Kami, Kepala Eksekutif Pengawas IKMB, telah menyampaikan ultimatum kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban memiliki appointed actuary paling lambat tanggal 30 Juni 2023. OJK juga mewajibkan penyampaian laporan hasil review atas hasil kerja appointed actuary yang dilakukan oleh
konsultan aktuaris independen.